Maluku Bicara N25 mengupas tuntas berbagai fenomena dan permasalahan secara kontekstual dari berbagai perspektif kekinian, serta menjadi sarana informasi yang berbeda dalam pengkajian berbagai isu serta opini publik yang terjadi di Maluku. Menghadirkan narasumber yang berkompeten dan terpercaya dan menjadi pilihan publik untuk disimak. Saya Ongele Kipio di Maluku Bicara N25. Pak, ini terkait dengan sumber daya manusia, Pak. Betul. Karena Pak Presiden kemarin juga dalam Rakernas menekankan supaya ditingkatkan lagi sumber daya manusia yang unggul di BKKBN. Pak, pertanyaannya Pak, di BKKBN Provinsi Maluku sendiri Pak, untuk tim penyuluhnya itu ada berapa Pak? Ya. Itu plus pendampingnya Pak? Betul. Jadi kita di BKKBN ini setiap tahunnya kita harus kuatkan namanya SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kalau kita abaikan, maka hasil yang akan dicapai pun akan terabaikan. Tidak akan kita menciptakan namanya kinerja. Oleh karena itu, kita setiap tahunnya diberikan peluang dari BKKBN Pusat untuk kita rekrut dan juga kita pekerjakan di kabupaten-kabupaten. Jadi sumber daya manusia kita di dalam internal di kantor itu ada, tetapi kita lebih perkuat di lapangan. Maka hari kabupaten ini kota. Kabupaten kota. Makanya kita hari ini kita mendapat penyuluh lapangan KB itu atau PKB, PLKB itu ada 100 lebih. 100 lebih itu kan banyak sekali. Kalau pengalaman saya di Papua, saya sebagai orang Papua dan saya punya PLKB di Papua itu hanya 43. Bahkan sekarang ini mungkin sudah 50. Karena 2 tahun saya di sana sudah rekrut. Sudah 50 untuk menangani 29 kabupaten. Tapi saya bangga karena di Maluku ada 100 lebih. 105 PKB, PLKB yang ada di Maluku, yang ada di kabupaten-kabupaten. Jadi kalau kita tidak berhasil, berarti bagaimana SDM kita cukup ada di kabupaten-kabupaten kok program yang tidak bisa berhasil. Berarti sebenarnya cukup ya? Cukup sebenarnya kita cukup di kabupaten kota. Ada 100 lebih. Ditambah lagi dengan kekuatan berbagai profesionalisme yang dimiliki. Maka ini kan sudah cukup. Karena kita rekrut ini kan tidak sembarangan. Orang yang betul-betul dia menguasai keahlian pribadinya, sebagai mungkin dia ahli kesehatan, dia ahli komputer. Kita sudah rekrut itu, sudah punya keahlian. Dan mereka sebagai sumber daya manusia yang potensial, yang perlu harus kita optimalkan. Jadi BKKBN tidak sulit. Bahkan kita sudah tambah lagi namanya P3K, pegawai kontrak. Pegawai kontrak kita ada 5, yang sekarang kita sudah bagi di Kota Ambon, di beberapa kabupaten di Maluku. Masing-masing satu kabupaten kota berapa? Ya, satu orang. Kita sudah drop semua. Jadi sudah ada 100, pokoknya ada 110 lah. Kita punya pegawai, sudah ada datanya. Lengkap. Ya, saya kira itu. Ya, dari peningkatan sumber daya itu apakah diberikan pelatihan lagi atau Benar. Seperti apa Pak? Jadi sebelum mereka ini diturunkan, kita biasanya melakukan namanya latihan dasar atau LDU, latihan dasar umum. Biasanya latihan dasar umum ini kita lakukan di BKKBN untuk meningkatkan, kita rubah mindset cara berpikirnya. Baik. Jadi ada beberapa cara yang kita lakukan untuk mencuci otaknya. Bukan kita cuci untuk mereka lakukan yang tidak baik, tetapi kita cuci dan agar supaya dia fokus pada bidang tugasnya. Terutama dia sebagai seorang penyuluh. Kalau penyuluh kan punya profesionalisme beda, sama dengan seorang guru, seorang dosen. Jadi harus kita bersihkan kepalanya supaya dia konsentrasi untuk dia sebagai orang profesional yang tersertifikasi karena kompetensi. Karena fungsional ini kan dibutuhkan orang yang berkompetensi, orang yang pandai, yang lebih berkualitas supaya mereka berbicara itu meyakinkan masyarakat kita, dan juga apa yang dibicarakan juga menjadi satu kekuatan untuk masyarakat kita mengetahui. Saya kira